Ya, shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita mau belajar gimana cara teguh karena firman Tuhan. Nah, sebelum kita lebih dalam cari tahu gimana caranya menjadi teguh karena firman Tuhan, kita harus telusuri dulu gitu, hal-hal apa aja sih yang bikin kita tuh goyah, yang bikin kita tuh nggak teguh gitu. Contohnya pikiran yang negatif, terus semangat yang down, terus apalagi depresi, terus pokoknya hal-hal yang di luar kendali kita ya, itu kan bisa bikin kita tuh jadi goyah, nggak teguh gitu. Nah, kita sebagai manusia dalam menjalani hidup di dunia ini itu udah pasti nggak setiap waktu itu kita menjalani hal-hal yang mulus, hal-hal yang kita inginkan, itu nggak mungkin gitu ya. Namanya hidup pasti ada baik dan tidak baik, pasti ada suka, pasti ada duka gitu kan. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar gitu ya. Kita mau cari tahu hal-hal apa aja yang bikin kita tuh nggak teguh gitu. Yang paling dominan di antara semuanya itu adalah berpusat di sini ya, di pikiran kita sendiri gitu, pikiran yang negatif. Karena seringkali mungkin kitanya sendiri aja nggak menyadari kalau kita tuh punya false belief atau rasa percaya akan sesuatu itu yang sebenarnya ngaco atau salah gitu ya. Contoh, kamu harus beli ini baru kamu tampak cantik gitu kan. Butuhnya cowok, kamu harus punya ini biar kamu tuh dilirik wanita gitu kan, bla bla segala macamnya. Dan itu kayak membuat kita pada akhirnya kita selalu merasa nggak cukup gitu kan sebagai seorang pribadi. Padahal kenyataannya adalah in Christ we are enough gitu. Kita cukup karena Kristus ada di dalam kita. Dan kalau kita nggak tahu akan kebenaran itu kita akan terjebak dalam suatu kepercayaan yang salah atau ngaco itu ya teman-teman. Nah, seringkali kita tuh udah tahu akan sesuatu kebenaran gitu, tapi yang namanya juga manusia ya, kita pasti ada kalanya di mana kita tuh mood kita lagi down ya kan, jadinya kita terpuruk, jadinya kita tuh lebih sensitif saat kita sedang menghadapi suatu masalah atau konflik. Nah, pertanyaan apa respon kita saat kita menjalani masalah? Karena respon kita itu yang akan menentukan apakah kita akan teguh di dalam Tuhan atau tidak teguh di dalam Tuhan gitu ya kan. Karena kita nggak akan mungkin memiliki kehidupan yang positif kalau pikiran kita itu sering diisi dengan pikiran yang negatif gitu. Udah seumur segini kayaknya mungkin dah gitu. Gue kan kayak begini, mana ada sih yang mau sama gue gitu kan. Kayaknya susah dah kalau mau buat itu, nggak mungkin, butuh modal bla 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 segala macem gitu. Nah, terjadilah apa yang kita katakan. Karena apa yang kita katakan itu kan pasti berasal dari hati kan gitu. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini, kalau setiap ada pikiran negatif itu kita tuh harus difilter dulu. Nggak semua pikiran yang muncul di kepala kita itu harus kita percayain adik-adik gitu ya. Kita harus filter dulu nih, apakah ini suatu kepercayaan yang salah, apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya kan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus merespon pikiran yang tidak baik itu tadi ya, itu sesuai dengan firman Tuhan? Ayo, kenapa? Ya, kabar baiknya adalah firman Tuhan itu nggak cuman mampu untuk menolong kita, tapi firman Tuhan itu mampu untuk memperbaharui pikiran kita
gitu ya teman-teman. Jadi di saat pikiran kita itu tanda kutip diinstal ulang gitu dengan suatu kebenaran, maka otomatis kehidupan kita pun pasti akan berubah. Realita yang kita hadapi pun akan berubah gitu kan. Yang tadinya kita cenderung pesimis, kita menjadi optimis gitu. Yang tadinya kita melihat hidup ini terbatas, kita jadi dibuka pikiran kita kalau nggak ada yang nggak mungkin bersama Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Kita bisa menjadi apa yang kita mau gitu. Kita bisa berbuat apa yang kita inginkan. In good way ya pastinya ya, hal itu tadi gitu. Nah, contoh di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu udah otomatis itu pasti akan menantikan firman-Nya juga. Ya, setuju ya? Kita pasti kayak kita misalkan sedang PDKT lah dengan seseorang, atau kita sedang menjalani hubungan dengan seseorang. Di saat kita sedang ada suatu rasa yang istimewa, rasa yang indah di dalam diri kita, itu otomatis kita pasti akan apa? Pasti akan kangen dengar suara dia. Kita kangen akan ketemu sama dia. Kita pasti akan selalu menanti-nantikan waktu kita bisa quality time berdua sama dia. Ngomongin apapun gitu kan. Hal yang have fun, bisa juga hal-hal yang dalam, kita deep talk gitu kan. Nah begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Di saat kita memiliki hasrat, kita menanti-nantikan Tuhan, kita pasti akan kangen tuh yang namanya kita dengar suara Tuhan. Kita kangen tuh dengar firman-Nya gitu kan. Dan istimewanya dan kabar baiknya adalah firman-Nya itu mampu tidak hanya untuk menolong kita, tapi firman-Nya itu mampu untuk memperbaharui pikiran kita gitu. Oke. Jadi kalau mulai sekarang ya kita sama-sama belajar. Kalau misalkan kita sedang dihadapi, lu pakai ini dong gitu kan biar cantik, beli ini dong biar bla 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 segala macam, biar istimewa bla segala macam. Kita tahu suatu kebenaran saat ini, kalau hidup kita itu berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Segala sesuatu cukup bagi Tuhan. Dan gitu. Ya, jadi kita tahu value kita gitu. Terus misalkan ada pikiran negatif lain yang lewat, kayaknya udah umur segini, kayaknya susah dah buat memulai ini. Coba kalau gua misalnya dikasih waktu 10 tahun lagi gitu kan bisa memperbaiki. Tapi kita tahu gitu suatu kebenaran kalau nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu, dan nggak ada yang mustahil bagi orang percaya gitu. Karena yakin dan percaya nggak ada kata terlambat ya bagi pertolongan Tuhan. Dan meskipun seakan-akan di perspektif secara dunia melihatnya itu jalan buntu, nggak mungkin secara hitung-hitungan, tapi melalui perspektif iman kita bisa melihat kalau Tuhan pasti akan bukakan jalan gitu. Amin ya teman-teman ya gitu. Nah, dengan kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini, mengenai firman Tuhan ya, betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Kalau manusia hidup tidak hanya dengan apa? Makan minum aja kan, tapi kita hidup itu karena firman Tuhan gitu. Nah itu Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita kalau kita ini hidup di dunia ini nggak cuman secara raga kita aja, tapi ada raga kita, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah jiwa dan kalau tubuh kan kita makan nasi, lauk pauk dan segala macamnya gitu ya.
Tapi kalau untuk jiwa dan roh, makanan kita apa? Ya firman Tuhan itu. Kebayangkan ya, kalau kita tuh tubuh kita itu nggak makan, pasti apa? Pasti akan lemes gitu. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran negatif terus yang kita kasih makan, otomatis yang lebih kuat yang mana? Ya pikiran yang negatif gitu. Nah, sebaliknya saat ini kita sama-sama belajar kalau kita menghadapi ketakutan atau pikiran negatif, hal-hal yang memicu kita untuk goyah gitu. Kita udah tahu ya sekarang cara menghandle-nya gimana gitu. Ya, kita kasih makan pikiran kita itu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran gitu ya. Dan kabar gembiranya adalah kalau kita itu dibebaskan itu karena kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya sebuah konsep, tapi kebenaran itu adalah seorang pribadi. Dan pribadi itu namanya adalah Yesus. Amin. Itu firman Tuhan.